Kemudian kita lanjut ya Kak ya. Eh, Tidak boleh sembarangan mencabut berita. Udah, Eka? Jadi, Udah, Pak. jadi keterkaitan bahan kajian diajarkan dengan konteks kehidupan dan isu-isu mutakhir. Nah, ini yang Eka tanyakan itu ya isu-isu mutakhir terkait dengan materi kita tadi. Ya kalau ada isu-isu mutakhirnya ya kayak gitu. Lalu, apalagi kira-kira yang mau ditanya Kak? Tentang materi kita, penulis pelaporan beritanya atau ya nggak apa-apa. Cocok tuh yang ditanyakan dan materi-materi kita sekarang. Kenapa, Pak, saya ingin tanya, kenapa setiap website berita itu tuh pasti ada iklan yang sedikit mengganggu gitu, Pak? Padahal kan tujuannya kan untuk menampilkan berita kan, Pak? Itu kalau di kayak di Siberia ini ada ada Eka lihat iklan yang mengganggu, tidak kan? Mhm. Bersih kan? Dari Bersih, iklan-iklan Pak. yang tiba-tiba kadang gambar-gambar tak senonoh itu kan? Nah, itu medianya melakukan Google AdSense namanya. Atau dia itu mendaftarkan ke Google AdSense namanya, Google Ad. Nah, Google Ad namanya. Jadi dari Google Ad itu akan dapat penghasilan. Nah, paham Eka kan? Dapat penghasilan, nanti kita akan disuruhnya milih di manakah posisi boleh iklan Google Ads ini ditampilkan. Di kiri kah, di kanan, dekat berita kah, dekat berita deklik kah. Nah, jadi nanti dimintanya tawaran-tawaran seperti itu. Mengenai konten dan materi iklannya, itu yang kita tidak tahu. Maka terkadang-kadang entah apa-apa keluar kan. Nah, di situ pula kelemahannya. Maka keluhan-keluhan masyarakat seperti itu sebenarnya harus dijadikan perhatian oleh pengelola media. Maksudnya, kan banyak orang tidak suka, ya kan? Yang berita-berita nasional kayak kumparan.com, dia berprinsip kayak gitu. Dia tidak mau mengeksenkan kemarin beberapa tahun yang lalu Bapak ikut webinar dengan mereka, mereka tidak mau. Ah, karena mungkin dianggapnya Google Action itu mengganggu. Oh, itu udah keluar. Dianggap mengganggu. Kemudian eh, mereka tidak mau memasang Google Action itu. Nah, seperti apa contohnya? Kita buka detik.com lah ya. Detik.com. Nah, ini yang maksud ikannya yang ini kan. Detik.com. Nampak? Nampak Eka? Ya, nampak, Pak. Detik.com ini kita coba buka. Itu masih loading. Ya kalau lewat browsing atau lewat laptop, ya sama. Berat juga dia karena dia banyak iklan. Nah, tuh ada iklan di kiri dan di kanan, ya kan? Nah, nanti di pojok ini kosong masih di tengah ini yang entah apa pula nanti yang akan muncul nih. Ini kan yang maksud Eka ini kan? Nah, ini kan iklan kayak gini kan? Iya, Pak. Ah, itu kan kadang jijik juga kita nengoknya kan? Ah, M M M Git. Nah, ini. Tapi itu iklan itu duit masuk tuh untuk mereka. Kalau kadang orang klik, dapat dia duit. Ini tampilannya banyak sekali. Hmm, ini.
Ini ada connect with use WA, Facebook, X, Instagram, Twitter dan TikTok. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ya, di sini untuk share-nya. Nah, ini kan, mana tadi iklan yang dimaksud Eka tadi ya, mengganggu tuh kan? Nah ini kan, inilah salah satu contohnya ya, yang katanya tuh kan. Nah ini kan, ya itu kan yang gambar iklan-iklan kayak gitu kan. Iya Pak. Nah, coba kita klik berita ini kayak berita Trump ini. Gubernur Illinois kecam Trump. Nah, coba kita klik ya. Kadang di hasil klik itu kadang keluar juga tuh kan iklannya. Ini tetap ada nih kan iklan tadi kan. Nah, oh, banyak iklan-iklan. Jadi pusing. Nah, dia sengaja diselipkannya sini. Jadi kalau orang mau baca beritanya, Presiden Donald Trump mengancam. Nah, itu kan. Oh, ini lewat iklannya satu sini kan. Orang terpaksa orang nengok iklan gitu. Jadi pemasang iklan pun kalau tidak strategis dia nggak mau juga. Hmm, ini dikasih video. Nah, ini kan yang mengganggu tuh kan. Ya kak ya. Hmm, Berat badan iya. katanya kan. Ini maksudnya ya. Eh, Sebenarnya masih ada banyak lagi sih Pak. Bahkan ada salah satu iklan yang petanya itu besar tapi dia menghalangi pembaca gitu Pak. Oh ya ada juga kayak gitu ya. Besar ya. Ini yang kalau yang ini ya ini sama nih. Banyak kali iklannya kan. Nah, kalau iklan di sini dia tetap cari cariin kerja. Submit sini katanya kan. Nah ini kan. Tapi kalau yang si Beriau tidak tidak ada iklan yang kayak gitu ya memang tidak mau kan sebenarnya bisa diajukan di Google AdSense kan. Nah, nanti diterima oleh Google AdSense. Nah, baru nanti dikasih iklan-iklan kayak tadi. Tapi sebagian media itu tidak mau karena dianggap mengganggu. Ada lagi yang mau ditanya Eka? Tidak ada Pak. Jadi kalau kalau dalam eh, kita akan mencari tadi kan, coba kita tengok di kita ulangi lagi, kita buka detik.com tadi.
Untuk pencarian berita, di mana ini dia fitur pencarian beritanya ya. Ah ini dia. Nah, umpama kita mencari tentang pacu jalur. Nah, ya kan? Pacu jalur Kuansing. Nah, tuh. Ya kan? Nah, ini mesin pencarinya bagus ini. Pencarian beritanya di detik.com ini. Dika penari cilik pacu jalur Kuansing viral di Bunda Bangga. Makna tarian anak di pacu jalur Kuansing penghormatan terhadap sungai. Usia nonton pacu jalur rapper Meli Mike bikin tato Garuda Pancasila. Soal pacu jalur Kuansing diklaim Malaysia, KBRI itu klaim tidak resmi. Sosok Dika, penari cilik. Nah, ini kalau kita klik umpamanya pacu jalur, ya kan? Di semua berita-berita pacu jalur di detik.com kita bisa cari. Kalau Rokan Hilir, kita tengok di detik.com, apa yang dikeluar? Oh, ini video cerita prajurit ini terkepung di Karhutla di Rokan Hilir. Polda Riau didirikan posko siaga tangan di Karhutla di Rokan Hilir. Itu spot muncul di Rokan Hilir. Pembakaran 50 hektar. Nah, di Rokan Hilir kalau diketik di detik.com yang trennya tentang kebakaran hutan rupanya. Kalau Pekanbaru, baru tiba di Pekanbaru, istri korban heli jatuh, kaget banyak panggilan masuk. Nah, keluarga ungkap sosok Yudi, korban heli jatuh di Kalsel asal Pekanbaru. Ini Wali Kota Pekanbaru bantu 20 juta ke pelajar yang tembus sistem NASA. Ada juga ya pelajar yang bisa tembus sistem NASA ya. Pokoknya berita tentang Rokan Hulu umpamanya. Kita tengok di detik.com. Dua heli waterbombing diturunkan. Nah, ini masyarakat Hula gempa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak.
Sudah Eka, tidak ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada, Pak. Materi kita tadi kan tentang pencarian berita. Kira-kira Eka bisa nanti bentar dulu, Bapak tengok dulu keterkaitan kajian yang diajarkan dengan bank kajian yang lain sudah tadi. Yang diajarkan dengan konteks kehidupan sehari-hari sudah. Menjelaskan penggunaan hasil penelitian, pengabdian masyarakat nanti kita cocokkan saja. Memasukkan perspektif modernisasi beragama. Ya kalau umpamanya memasukkan perspektif modernisasi beragama, termasuk nanti mencari berita-berita keagamaan yang sifatnya universal, berita agama, mencari berita-berita agama Konghucu, Buddha, Hindu, Islam dalam sebuah media sama itu ya, tidak berbeda. Oke, kemudian menggunakan alat bantu sudah melibatkan mahasiswa. Nah, ini kita masuk ke penutupnya, Eka. Kita melakukan refleksi atau membuat simpulan dengan melibatkan salah satunya ini Eka, cuman yang masih bertahan. Silakan refleksikan atau kesimpulan materi kita hari ini, Eka. Teknik mencari berita online adalah menemukan atau mencari bagaimana struktur dari berita tersebut dibuat. Seperti contohnya Siberial yang memiliki semua semua teknik dalam mencari berita, seperti dari pen, dari informasi, pendidikan, hiburan, dan radio, termasuk beberapa informasi lain. Dan masih ada banyak web yang masih memiliki beberapa fungsi lain untuk mendapatkan informasi, contohnya seperti web web di detik tapi dengan masalah adanya iklan. Begitu juga dengan beberapa web lain yang tidak terlepas dari itu saja. Ada yang menggunakan iklan dan ada yang tidak, termasuk jenis beberapa dari teknik. Jadi kan Obedi salah tadi semalam di uh, apa namanya? Jadi inwa kan kata. Terus apa lagi? Eh, eh, Selain itu, teknik juga memiliki teknik berita online juga memiliki beberapa cara yang bisa digunakan, Hmm. seperti bagaimana cara membuat suatu berita dapat dilihat atau bisa atau bisa tidak atau bisa membuat informasi tersebut terpenuhi. Contohnya menemukan peristiwa, mengumpulkan informasi berdasarkan 5W dan 1H, menyusun struktur berita berdasarkan piramida terbalik, menulis judul, menyeting berita, mengikuti prinsip penting, dan objektivitas, bahasa lugas, dan menarik pembaca atau memancing minat para pembaca agar bisa memahami isi dari berita tersebut, Pak. Dan untuk teknik pelaporan beritanya tadi, kalau kita buat berita, kirimnya. Yang pertama itu
menemukan peristiwa gitu, Pak. Ya, Termasuk, nah ini maksudnya ini berita yang sudah dapat ini. iya, Gimana cara ngirimnya ke redaksi? Nah, itu materi kita tadi maksudnya ya. Mulai dari menyiapkan file yang dikirim kalau lewat email atau lewat WA. WA. Hmm. Filenya dikompres, fotonya dikompres dulu. Bermacam-macam cara bisa digunakan. Nanti kalau zaman dulu kan lewat email eh, kurang kurang dulu tuh juga ada WA. Orang ngirim file-file berita itu biasanya lewat email. Setelah itu baru eh, bisa diambil oleh redaksi dan demikian bisa cepat diupdate. Lalu kita akan coba ke RPS-nya lagi, Kak. Ini kita tengok rencana asesmennya. Ini pertemuan keberapa ini ya? Keenam ya? Eh, ya enam kan? Ah, Hmm, ini ada post test namanya di pertemuan keenam ini. Post test rubriknya coba Bapak tengok dulu rubrik post test. Lewat. Prates, individu, belum ini post test. Pertemuan keenam. Nah ini. Kelihatan nih Kak? kelihatan, Pak. Coba Bapak kopikan ke grup dengan ke itunya. Itu sudah, oh, salah, salah kirim. Nah, itu dia. Ada di grup. Bapak kirim post testnya. Nah, kelihatan kan? Jadi jelaskan teknik mencari berita online berdasarkan judul atau tanggal. Ini skornya 1. Kemudian jelaskan teknik mencari berita online berdasarkan kategori. Jelaskan teknik pelaporan berita. Jadi seperti udah dapat beritanya, dikompres fotonya. Ini sesuai materi kita saja tadi kan, kan nggak sulit ini kan. Bisa nih Kak ya? Bisa nih kan? Eka? Mungkin bisa, Pak. Dia kan sudah sudah di jadi untuk eh ya kalau ini kan udah Bapak share ke apa ke grup. Mudah-mudahan nanti diselesaikan cepat sama yang lain-lainnya tapi Bapak tidak menargetkan waktu, mudah-mudahan
Kalian tidak terbebani, tapi kerjakanlah soal-soal itu dengan santai dan tidak terbebani dan karena rileks saja karena perkuliahan ini sistemnya rileks dan tidak akan memberatkan. Tapi mengapa harus ada tugas-tugas? Ya namanya harus ada indikator penilaiannya. Jadi di pertemuan ke-6 ini indikator penilaiannya salah satunya adalah post test. Sedangkan untuk pertemuan selanjutnya nanti yang ke-7 kita hari Selasa lagi ya. Hari hari Selasa ya kita lagi ya. Ya Kak ya. Iya, Pak. Hari Hari Selasa. Selasa. Hmm. Materi ke-7 nanti hari Selasa tentang penulisan berita dan picture. Jadi mengapa di jurnalistik online juga diajari ini karena nanti kalau kalian hanya belajar penulisan berita di cetak yang sudah kalian pelajari, di jurnalistik online kalian nggak ditunjukin, sangkaan kalian nanti eh, macam mana ya berita online tuh, gitu. Tapi nanti ditunjukkan juga meskipun nanti sama, ya nggak apa-apa. Ini hanya ngulang-ulang lagi. Kalau penulisan berita kan sudah belajar kan? Untuk materi minggu besok Eka, ya, oke? Iya, Pak. Oke. Kuliah kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal Eh, hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.